Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 ini, kita diajak untuk mendalami tema tentang Allah sebagai sumber kasih dan keselamatan. Tema ini terinspirasi oleh Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Ayat emas BKSN 2023 adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Diambil dari kitab Yunus bab 4 ayat 2 dan kitab Yoel 2 ayat 13. Selama bulan kitab suci kali ini, sambil lebih dalam mengenal siapakah Allah, kita akan berfokus pada kasih Allah. Sebab kasih sangat identik dengan Allah sendiri. Karena itu, dalam 4 pertemuan kita akan membahas secara berurutan. Kasih Allah yang menggerakkan evangelisasi diri, menggerakkan pertobatan, menyelamatkan, dan mempersatukan. Shalom, saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touching Heavens. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tema kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Sebagai murid Kristus, kita tidak hanya hidup bersama dengan semua orang, baik yang beriman maupun tidak, baik yang seiman maupun yang berbeda iman. Situasi dunia baik, menggembirakan maupun yang menyusahkan. Tetapi juga kita bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Secara khusus kita dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita Injil Tuhan. Belajar dari Nabi Yunus, menerima perutusan untuk menjadi nabinya itu tidak mudah. Kesulitan yang dialami oleh Yunus adalah bahwa ia memiliki pemikiran dan kemauan sendiri yang berseberangan dengan kehendak dan kemauan Allah terhadap dirinya. Dalam bacaan kita nanti, diajarkan bahwa meski sang nabi lari menjauh dari Tuhan dengan menolak tugas yang diberikan kepadanya, Tuhan tetap kasih dan mencarinya terus-menerus. Rupanya bila Tuhan berkehendak, manusia yang rapuh pun terus ia cari, dikasihi, dan dimampukan untuk menjadi alatnya. Allah yang penuh kasih inilah yang menggerakkan sang utusan untuk menginjili dirinya sendiri dengan mengakuinya sebagai Tuhan di tengah-tengah orang asing. Yunus menjadi gambaran umat beriman untuk terlebih dahulu mengakui dan mengalami Allah yang mengasihinya sebagai wujud evangelisasi diri, sehingga kemudian ia sungguh mampu mewartakan Allah yang mengasihi dan mengampuni. Mari kita membaca bacaan pertemuan kali ini yang diambil dari Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita membuang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apakah pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya,
apa yang telah kau perbuat? Sehingga orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayung-dayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, dalam bahasa Ibrani, Yunus yang kita kenal juga Yona berarti merpati. Dan Yunus adalah seorang nabi, yaitu seorang yang menerima pesan Tuhan melalui wahyu dan menyampaikan pesan tersebut kepada umat. Namun bukannya melakukan perutusannya, Yunus malah lari ke arah yang berseberangan, yaitu ke Tarsis. Yunus menjauhkan diri secara fisik dan juga secara rohani dari Tuhan dan dari perutusannya ke kota Niniwe. Setelah Yunus naik ke kapal, Tuhan menurunkan badai angin ribut. Dan kita bisa melihat sikap yang berbeda antara Yunus dan para awak kapal. Sementara para awak kapal takut, berseru kepada Allah dengan doa, dan berusaha menyelamatkan kapal dengan membuang isi muatan, Yunus malah mencari ketenangan dan kenyamanan dengan tidur di dalam ruang kapal yang paling bawah. Di hadapan Allah, rangkaian tindakan para awak kapal sangat menarik dan berteriak pada Allah mereka di ayat tadi 5a, dan juga membuang undi tadi kita baca di ayat 7. Lalu berseru kepada Tuhan di ayat 14, mempersembahkan korban dan mengikrarkan nazar kepadanya di ayat 16. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa para awak kapal mengenal Tuhan karena pengakuan Yunus. Atau pengakuan Yunus akan Tuhan membuat awak kapal mengenalnya di ayat 9 tadi. Para awak kapal mengenal Allah dan bertobat karena pengakuan sang nabi yang kenyataannya sedang menjauhi Allah. Dengan renungan ini, kita diingatkan kembali. Saat badai krisis kehidupan menerpa, kita selalu bisa berseru pada Tuhan, takut akan Tuhan, membuang beban-beban dosa untuk meringankan kapal kehidupan kita, untuk mempercayai keterlibatan dan kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa atas daratan dan lautan. Ia juga berkuasa untuk mengubah badai menjadi tenang. Di tengah badai krisis, Yunus ditantang untuk takluk kepada kehendak Tuhan. Para awak kapal mengingatkan dan mengajaknya untuk berseru kepada Tuhan agar mereka semua selamat. Inilah tindakan evangelisasi. Seorang nabi pun harus terus-menerus diingatkan untuk melakukan perannya secara benar. Meskipun kita terkadang berada dalam situasi badai. Kita mengalami sakit penyakit, masalah ekonomi, ketidakadilan, diskriminasi. Tapi kita semua dipanggil untuk menjadi nabi Tuhan. Bukan hanya untuk duduk dalam keterpurukan, meratapi nasib tanpa harapan. Bahkan berusaha untuk keluar dari keterpurukan, itu pun sudah berjalan sebagai nabi. Di satu sisi, kita diutus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Di sisi lain, kita membuka telinga, pikiran, hati, dan kehendak untuk terus-menerus dibaharui dan diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya,
melalui situasi, melalui sesama, agar kita bisa berperan dengan benar sebagai nabi-nabi Allah yang pengasih dan penyayang. Evangelisasi diri meski terus-menerus dilakukan agar kita semakin menjadi nabi yang benar, yang memiliki suara hati dari Tuhan sendiri dan bukan nabi palsu. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang ini ditemukan dalam kehendaknya yang mengutus Yunus menjadi nabi untuk mempertobatkan orang-orang berdosa di Niniwe. Meski penduduk kota itu jahat, namun Tuhan tidak mau begitu saja menghukum mereka. Tuhan mengutamakan pengampunan. Benar bahwa Allah adalah kasih, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah yang pengasih dan penyayang seperti inilah yang dalam evangelisasi diri hendaknya mengisi suara hati dan tindakan umat beriman di zaman ini. Sebagai nabi, kita menghidupi dua hal. Yang pertama, kasih Allah, dan yang kedua adalah menjadi nabi kasihnya itu. Tuhan mengizinkan badai terjadi karena melalui badai kita bisa bersaksi akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diutus mewartakan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan. Tidak hanya saat kita merasa ready, di saat semua baik-baik, tapi juga di saat badai kehidupan melanda. Sebagai penutup, mari kita renungkan seberapa jauh kita menampilkan diri sebagai Nabi Allah yang pengasih dan berbagai bentuk kehidupan dan kegiatan kita. Semoga renungan ini bermanfaat bagi Anda dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kanal Alkitab Rabu depan.